Siang, Adita. Yuk, silakan duduk, Nak. Ibu, Oke. Gimana hari ini? Sehat? sehat Bu? Oke. Eh, Adita tahu kenapa Ibu panggil? Tidak. Tahu ya? Oke, tadi Ibu dengar cerita dari guru lain. Katanya tadi jam istirahat kalian ada ribut di kelas. Iya benar Bu. Eh, yang memulai keributan siapa? Boleh diceritakan? Boleh Bu. Coba. Saya dengan Mariana merupakan teman baik dari SMP, sehingga kami memutuskan untuk memilih SMA yang sama dan akhirnya kami pun masuk di SMA yang sama, namun berbeda kelas. Dari SMP yang sama. Iya, Tapi Bu. itu Mariana temannya, Teman dekat. teman dekat. Oke. Masalahnya kira-kira seperti apa? Boleh ceritakan sama Ibu? Masalahnya, saya merasa bahwa Mariana lebih dipandang oleh kakak senior yang kami sukai bersama. Sejak itu kami berselisih dalam pertemanan dan akhirnya kami pun berpisah. Jadi ini masalah apalah ya, masalah cemburu, hilang teman ya. Iya, Eh, Kalau masalah pertemanan, ya kita semua pasti punya keinginan yang sama, maunya teman kita tetap sama kita, jangan ada masalah. Kalau masalah apa tadi? Suka ya sama ada kakak kelas ya? iya, Oke, kalau masalah suka sama kakak kelas itu kan normal, wajar ya kan? iya Bu. Oke, Ibu juga pernah suka sama kakak kelas. Tapi kalau boleh jangan gara-gara kakak kelas pertemanannya jangan rusak ya kan? Iya. Oke. Tadi di kelas itu ribetnya gimana? Jadi belakangan ini saya menceritakan keburukan tentang Mariana kepada teman-teman saya Bu. Sehingga Mariana pun mengetahuinya bahwa ia merasa sedikit berbeda dari temannya kepadanya. Itu karena saya menceritakan keburukan Mariana kepada teman-teman sekelasnya, Bu. Berarti ini Adita provokator lah ya istilahnya ya kan? Sama kawan-kawannya. Iya, Bu. Oke. Kira-kira kenapa Adita melakukan itu? Saya hanya ingin mencari perhatian Mariana kepada saya, Bu. Karena Mariana lebih memperdulikan kakak kelas tersebut, Bu. Jadi pertemanan kalian renggang gara-gara itu. Iya, Bu. Oke. Bapak ya, Ibu juga semua orang pasti pernah bersalah. Oke, semua orang pasti pernah bersalah, pernah melakukan yang tidak baik. Tapi itu sampai di situ aja. Iya, Bu. Ibu mau tahu menurut Adita yang Adita lakukan dengan memprovokasi kawan-kawannya itu baik atau buruk? Buruk, Bu. Buruk. Dari keyakinan kelas kita kan kita sudah membuat keyakinan kelas di awal. Yang Adita lakukan itu kira-kira melanggar keyakinan kelas kita? Melanggar, Bu. Yang mana yang Adita langgar? Menghargai teman, Menghargai teman, kemudian merusak keamanan kelas ataupun keharmonisan di kelas, Bu. merusak keharmonisan Di iya, kelas. kelas. Oke, keharmonisan kelas itu kan udah kita sepakati, kita jaga ya kan. Kemudian pertemanan itu juga penting, keharmonisan di kelas. Oke, baguslah kalau Adita sudah mengetahui itu tidak sesuai dengan keyakinan kelas kita. Iya, Bu. Kalau sudah seperti ini kan kita harus perbaiki. Iya, Bu. Menurut Adita, gimana cara Adita memperbaiki di kelas, memperbaiki sama temannya? Ada yang bisa dilakukan Adita? Ada, Bu. Kira-kira gimana? Pertama-tama saya pastinya meminta maaf kepada Mariana atas kesalahan saya sendiri, Bu, telah menjelek-jelekannya kepada teman-teman saya ataupun teman-temannya, Bu. Oke, terus? Saya menginformasikan kembali kepada teman-teman saya bahwa itu informasi tidak benar.
Oke, itu informasinya tidak benar yang Ibu sampaikannya. Yang kedua, Adita harus minta maaf sama Mariana. Mariana. Oke, ada lagi yang bisa dilakukan supaya memperbaiki suasana kelasnya? Menjalin hubungan yang baik lagi. Oke, Ke depannya. hubungannya. Oke, fokus sama tujuannya lagi ya. Iya. Oke, berteman boleh, berhubungan dengan lawan jenis boleh, tapi jangan sampai mengganggu pelajarannya. Oke, kira-kira kalau Adita sudah punya seperti itu, kapan Adita mau minta maaf sama Mariana? Hari ini, Bu. Hari ini langsung minta maaf? Iya, Bu. Oke, nanti sama satu kelas juga diperjelas ya, Baik, Bu. supaya kawan-kawannya yang lain juga jangan salah paham sama Mariana. Iya, Bu. Oke, Oke, pasti ya? Pasti. Silakan sini. Oke. Gimana kabarnya tuh Mas? Udah makan? Mas Mas tahu nggak kenapa Ibu panggil kemarin? Ini Ibu kan dapat laporan dari Ibu dari kelas 0 yang Ibu sudah akhir. Katanya kau beberapa hari ini sering terlambat. Lambat, kemudian hari itu tidak hadir ke sekolah. Jadi, kira-kira apa? Bu, saya merupakan anak pertama dari 3 bersaudara. Ayah saya seorang pengangguran dan ibu saya seorang TKW di Malaysia. Jadi saya berniat untuk membantu ibu saya mencari uang, sehingga setelah pulang sekolah saya berjualan paket internet di pinggir pasar hingga jam 11 malam. Jadi saya setiap pagi terkadang terlambat bangun dan sampai di sekolah hampir terlambat sekitar. Berarti itu masalahnya. Kalau itu masalahnya, Ibu paham. Di balik semua apa yang Mas lakukan pasti ada tujuan yang baik. Ya, pasti ada keinginan Mas untuk memperbaiki apa tadi membantu orang tua, ya kan? Ibu juga pernah seperti itu pada posisi itu. Ya, tapi sekarang Tunas pikirkan ke depannya dulu. Menurut Tunas kalau tidak hadir di sekolah atau terlambat itu kira-kira melanggar nggak? Kira-kira dari keyakinan kelas kita apa yang dilanggar oleh Tunas? Kedisiplinan tentang waktu, Kedisiplinan tentang waktu. Ada lagi? belajar lebih kurang. Belajarnya jadi Kurang. kurang. Oke, itu kan sudah kita sepakati keyakinan kelas kita mengenai disiplin dan mengenai tanggung jawab. Oke, Ibu paham masalahnya tadi masalah ekonomi ya. Oke, jadi kalau menurut Tunas bagus nggak yang tidak hadir ke sekolah atau yang terlambat itu? Ya, oke, kalau kurang baik, kira-kira Tunas mau memperbaikinya? Menurut Tunas apa kira-kira yang bisa dilakukan? Mengatur waktu saya dengan sebaik mungkin dan tidak tidur di atas jam 10 dan belajar lebih giat lagi dan datang ke sekolah dengan tepat waktu. Kalau tadi Tunas jualannya sampai jam 11 malam, gimana tuh jam 10? Ya kan? Kan tadi sekolahnya jam 7, jam berapa kita masuk? 7.15 sudah sampai di sekolah. Kalau tadi Tunasnya jualan paket internetnya sampai jam 11, tidurnya jam berapa, bangunnya terlambat, karena masalahnya di situ. Ya kan? Oke, kira-kira supaya bisa tidur jam 10, gimana? Apa Tunas bisa cari pekerjaan yang lain yang bisa membantu orang tua tapi tidak terlalu larut? Ya, dipikirkan ke sana, karena kalau sampai jam 11 malam itu kan terganggu, belajarnya juga terganggu. Oke. Kira-kira ada nggak pekerjaan yang bisa dicari
tapi tidak mengganggu sekolah. Kira-kira bagaimana? Mengajar les Mengajar les adik kelas. Iya, bagus. Kalian belajar, mengajar les adik kelas, ya, ilmunya tambah, kan waktunya juga tidak terlalu malam. Kalau begitu, kira-kira mulai kapan Tunas bisa melakukannya tadi? mudah-mudahan saya usahakan mulai hari ini. Mulai hari ini. Yakin ya? Oke. Ibu tunggu tindakannya Tunas, mudah-mudahan jadi ya, supaya jangan terlambat lagi, jangan jadi masalah untuk sekolah. Oke, nah, bisa ya? Bisa, Bu. Oke, gas dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Adita Trimulya. Saya berasal dari SMK Negeri 1 Kota Pematang Siantar. Saya senang sekali bisa mengikuti aksi segitiga restitusi karena saya diajarkan untuk mencari solusi dari masalah saya sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Martunas Menalu, asal sekolah SMK Negeri 1 Kota Pematang Siantar. Saya senang sekali mengikuti aksi segitiga restitusi yang mengajarkan saya untuk mencari solusi dari masalah saya sendiri. Sekian dan terima kasih. Shalom, selamat siang.